Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1156 sampai bab 1160. Chong juga ingat pada saat ini bahwa ukiran akar kepala naga yang dilihatnya di etalase tadi adalah karya Wang Baogen ini. Wang Baogen ini cukup mumpuni, mampu mengukir akar pohon menjadi bentuk itu bisa dikatakan mengubah pembusukan menjadi sihir. Semua orang mengangguk ke Wang Baogen. Wang Baogen juga melambai kepada semua orang dengan bangga. Jiang Bayu berkata, "Saya tidak puas dengan semua orang. Anda dapat memanjakan mata Anda hari ini. Jenderal Wang ada di sini untuk mempertunjukkan seni ukiran akar untuk kami secara langsung." Wang Baogen sangat bangga. "Wang tua, terserah kamu hari ini." Jiang Bayu tersenyum pada Wang Baogen. Wang Baogen tersenyum dan berkata, "Tuan muda Jiang, Anda tidak perlu rendah hati. Nyatanya, keterampilan memotong kertas Anda telah mencapai puncaknya." Usia muda, Jiang Bayu memberi isyarat dan berkata sambil tersenyum, "Wang tua, Anda terlalu banyak penghargaan." Semua orang di sekitar juga memuji, "Tuan muda Jiang, jangan rendah hati. Kita semua telah melihat karya potongan kertas Anda, sangat indah, yang Anda potong lebih cantik daripada bintang wanita di foto." "Benar, Tuan muda Jiang, keahlian Anda benar-benar luar biasa." Mereka mengacu pada, tentu saja, potongan kertas kepala Zhao Lubai di etalase. Sekarang semua orang mengira potongan kertas ini dibuat oleh Jiang Bayu. Dan Jiang Bayu tidak tersipu sama sekali, menerima pujian semua orang. Di tengah pujian itu, sebuah suara tiba-tiba berkata, "Hehe, menurutku kamu sama sekali tidak membuat potongan kertas ini." Semua orang tercengang dan melihat ke arah sumber suara. Tidak lain adalah Ye Chong yang berbicara. "Nak, apa maksudmu?" Jiang Bayu bertanya dengan cemberut. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tidak menarik. Saya pikir kertasnya dipotong dengan sangat baik. Sepertinya Anda tidak memotongnya. Ya, Anda mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang. Apakah Anda memotong kertas ini?" Wajah Jiang Bayu tetap tidak berubah. "Tentu saja saya memotongnya." "Saya tidak memotongnya. Apakah Anda memotongnya?" Ye Chong berkata dengan tenang, "Itu benar. Saya benar-benar memotong potongan kertas ini." Semua orang segera mengeluarkan ejekan. Saya bertanya-tanya dari mana datangnya orang gila ini. Jiang Bayu juga mencibir, "Rumput, gila, beritahu Anda. Ini adalah tempat keluarga Jiang, saya ingin membuat masalah di sini. Timbang dan timbang kati dan ons Anda, berhati-hatilah jika Anda masuk dengan hidup Anda, tetapi Anda tidak keluar dengan hidup Anda." Ye Chong berkata, "Karena kamu bilang kamu bisa memotong kertas, kenapa kamu tidak memotongnya di tempat dan melihatnya?" Jiang Bayu tersipu dan memiliki leher yang tebal. Dia tidak percaya diri di dalam hatinya. Jika dia benar-benar memotong sepotong di tempat, bukankah dia akan segera diekspos? Dia membantah dengan kuat. "Persetan, apa yang kamu? Mengapa saya harus memotong kertas untuk Anda?" Sebelum Ye Chong bisa mengatakan apa-apa, Wang Baogen di sebelahnya mencibir dua kali, "Anak muda, jangan terlalu sombong. Ada apa denganmu?" Ye Chong bertanya. Semua orang berbisik, mengira orang gila ini sangat tidak menghormati Wang Baogen dan Wang Lao. Wang Baogen cemberut, "Anak muda, aku tidak tahu keterampilan apa yang kamu miliki. Beraninya kamu berbicara omong kosong di sini." Ye Chong mengangkat bahu dan berkata, Saya bisa melakukan apa saja. Kamu tahu segalanya." Tiba-tiba ada ledakan ejekan dari kerumunan. "Benar-benar gila." Jiang Bayu juga tertawa dan berkata, "Nak, aku akan memberimu uang. Kamu harus pergi ke dokter, haha." "Hehe, benar-benar tidak tahu malu. Saya telah hidup selama lebih dari 50 tahun. Saya pikir saya telah bekerja keras sepanjang hidup saya, dan saya hanya dapat mencapai sedikit dalam ukiran akar. Anda pikir Anda dapat melakukan segalanya?" Wang Baogen adalah juga tertawa marah.
Ye Chong berkata dengan acuh tak acuh. Itu hanya menunjukkan bahwa kamu bodoh. Satu kalimat membuat Wang Baogen sangat marah. Dia berkata dengan marah, "Oke, orang tua itu belum pernah melihat orang kurang ajar sepertimu." Ye Chong juga menjadi sedikit tidak sabar. "Orang tua, aku di sini untuk menemukan Jiang Bayu hari ini. Kamu ingin menjadi burung pertama, bukan?" Jiang Bayu terkejut. Apakah pihak lain datang untuk mengganggunya? Dia menatap Ye Chong dengan hati-hati. Sekarang Ye Chong memakai riasan Ye Dingtian. Jiang Bayu benar-benar tidak mengenalnya. Hari ini, orang tua ini melakukan ini, bagaimana? Orang tua ini tidak bisa mengerti anak bodoh sepertimu. Wang Baogen berkata dengan marah. Jiang Bayu diam-diam merasa sombong. Tidak peduli mengapa pihak lain datang menyusahkannya, dia benar-benar mendapat masalah dengan Wang Baogen sekarang setelah Wang Baogen mendukungnya. Dia senang menonton kesenangan itu. Jiang Bayu mencibir, "Nak, karena kamu sangat pandai dalam hal itu, bagaimana kalau kita berjudi? Bagaimana kamu ingin bertaruh?" Ye Chong bertanya. "Hehe, karena ini adalah konferensi pertukaran seni, tentu saja kita harus melihat keahlian siapa yang lebih baik," kata Jiang Bayu. Ye Chong mengangguk. "Ya, bagus sekali." Jiang Bayu berkata, "Jika kamu kalah, berlutut saja di tanah dan bersujud kepadaku 3 kali. Lalu panggil aku kakek 3 kali, bagaimana?" kata Ye Chong. "Jika Anda kalah, saya ingin sepertiga dari harta keluarga Jiang Anda, bagaimana?" "Apa?" Semua orang tercengang. Pria ini tergila-gila pada uang. Jiang Bayu balas tertawa dengan marah. "Hahaha, ini benar-benar penyakit mental." Tapi Jiang Bayu tidak peduli. "Karena kamu tidak bisa menang, aku berjanji padamu." Ye Chong berkata, "Ayo buat pernyataan tertulis." Jiang Bayu berkata, "Mengapa? Apakah kamu takut dengan pertobatanku?" "Aku tidak takut dengan penolakanmu, tapi aku khawatir setelah kamu mati, keluarga Jiangmu tidak akan mengakuinya," kata Ye Chong. Jiang Bayu rasa malu lama berubah menjadi kemarahan. "Siapa yang kamu bicarakan?" Ye Chong mengangkat bahu dan berhenti berbicara. Jiang Bayu menyipitkan matanya. "Oke, aku akan menanggungnya. Setelah beberapa saat kamu kalah dan berlutut di tanah, aku akan melihat apakah kamu masih bisa berpura-pura seperti ini." Saat dia berkata, Jiang Bayu benar-benar menulis catatan. Lempar ke Ye Chong. Di catatan itu adalah isi taruhan di antara mereka berdua. Ye Chong meletakkan catatan itu, dan bertanya, "Apa yang ingin kamu pertaruhkan?" Jiang Bayu mencibir, "Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tahu segalanya? Itu sebabnya lebih baik. Kebetulan Tuan Wang juga ingin melakukan keterampilan mengukir akar. Jadi mengapa Anda tidak berbicara dengan saya saja, bandingkan diri Anda?" Semua orang tidak bisa tidak mengagumi. Jiang Bayu benar-benar pintar. Semua orang tahu bahwa Wang Baogen adalah orang nomor 1 di dunia ukiran akar. Siapa yang bisa dibandingkan dengannya? Hanya dengan beberapa kata, Jiang Bayu memaksa Ye Chong dan Wang Baogen untuk bersaing satu sama lain. Ini seperti memukul batu dengan sebutir telur. Jelas dia menggertak Ye Chong. Anak ini dikutuk. Namun, ini tidak bisa disalahkan pada orang lain. Itu semua harus disalahkan karena anak ini sendiri terlalu merajalela, mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Bukankah itu hanya mencari tamparan di wajahnya? Semua orang mengira Ye Chong akan menolak, tetapi Ye Chong mengangkat bahu dan setuju. "Oke, hanya Bigendiao," kata Ye Chong. Jiang Bayu berhasil dalam pengkhianatannya, dan berkata sambil mencibir, "Hehe, aku tidak tahu seberapa tinggi langit dan bumi tebal, jadi tunggu saja untuk berlutut." Ye Chong tertawa dan berkata, "Menang atau kalah tidak diketahui." Wang Baogen mendengus dingin. Jelas merasa bahwa dia telah sangat terluka. Penghinaan. "Nak, kamu terlalu gila. Aku akan memberitahumu apa artinya memiliki gunung di luar gunung dan orang di luar orang." Kemudian, di atas panggung, 2 meja disiapkan. Di atas meja, ada akar pohon seukuran wastafel. Kedua sisi memiliki bentuk yang mirip,
di sebelah rimpang terdapat alat ukir dengan berbagai ukuran dan model. Di bawah tatapan semua orang, Ye Chong dan Wang Baogen melangkah ke atas ring. Kemudian, Jiang Bayu berteriak, mulai batas waktunya 1 jam. Keduanya mulai mengambil pisau pahat dan mengukir di akarnya. Untuk seni ukiran akar, 1 jam terlalu singkat. Anda tahu, butuh 2 tahun penuh bagi Wang Baogen untuk mengukir kepala naga. Setelah 1 jam, saya bahkan tidak bisa mengukir bentuknya. Oleh karena itu, Wang Baogen memilih metode ukiran yang sangat cerdik, mengukir koral sesuai dengan bentuk ukiran akarnya. Ye Chong, di sisi lain, membungkuk dengan kedua tangan, dan 2 pisau ukir diukir secara acak di akar pada saat yang bersamaan. Siapapun yang memiliki sedikit pengetahuan dapat melihatnya. Gerakan Wang Baogen sangat standar dan terampil, hati-hati dan penuh gerakan berani. Terutama teknik setiap jarinya, sekilas terlihat seperti seorang ahli. Melihat Ye Chong lagi, dia bisa digambarkan sedang melebarkan gigi dan cakarnya, dia benar-benar orang awam. Apa yang dia ukir? Apakah dia memotong serbuk gergaji? Apakah menurutnya menumpuk serbuk gergaji bisa menjadi sebuah karya seni? Seseorang menertawakan Ye Chong. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik, tetapi tidak ada yang merasa waktu berlalu dengan lambat. Karena mereka semua memperhatikan pergerakan Wang Baogen. Menyaksikan proses mengukir akar Wang Baogen, terutama teknik luwesnya, mengupas serpihan serbuk gergaji, mengubah rimpang dari tidak beraturan menjadi bulat atau bersudut, hanyalah sebuah kenikmatan tersendiri. Semua orang melihat Wang Baogen, tapi tidak ada yang memperhatikan Ye Chong. Segera, 1 jam telah berlalu. Di sisi Wang Baogen, bentuk karang telah diukir. Meski hanya ukiran karang yang sangat sederhana, namun juga sangat halus, cukup untuk membedakan yang asli dari yang asli. Jika diwarnai dan dimasukkan ke dalam air, itu cukup untuk menarik ikan kecil di dalam air. Semua orang bertepuk tangan, sudah dianggap luar biasa bisa mengukir karya seperti itu dalam waktu 1 jam. Seperti yang diharapkan dari Wang Baogen, master ukiran akar legendaris, yang bisa mengubah pembusukan menjadi sihir. Semua orang memuji, Jiang Bayu adalah yang pertama tepuk tangan, Wang tua, kamu benar-benar terlalu kuat. Semua orang juga bertepuk tangan, tepuk tangan itu seperti guntur. Wang Baogen tampak bangga, semuanya, kamu mempermalukan dirimu sendiri. Setelah itu, semua orang memandang Ye Chong lagi. Saat ini, rimpang di depan Ye Chong masih berantakan, dan tidak mungkin untuk mengatakan apa itu. Jiang Bayu mencibir dan berkata, hehe, nak, apakah ini yang kamu katakan kamu tahu segalanya dari waktu ke waktu? Kamu telah dikatakan sebagai psikopat gila, dan itu benar. Berani menantang Tuan Wang, saya benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan kedalaman bumi. Benar, benda apa ini? Ini disebut ukiran akar. Ini seperti terbang, semua orang mengejek. Ye Chong tidak menjelaskan, dia membanting meja. Hanya mendengarkan suara, boom, meja bergetar. Tiba-tiba, serbuk gergaji yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari rimpang di atas meja seperti kepingan salju. Kemudian, semua orang terkejut menemukan bahwa di antara kepingan salju yang beterbangan, rimpang yang semula berantakan kini muncul dalam bentuk kepala naga. Mata, kumis, mulut, bahkan pupil, garis-garis halus pada kulit semuanya tampak nyata. Seolah-olah itu tidak diukir sama sekali, tetapi yang alami, terbang keluar dari salju. Ye Chong mengibaskan serbuk gergaji, memperlihatkan kepala naganya yang berukir. Semua orang sangat tercengang, dan tidak ada suara untuk sementara waktu. Faucet ini bahkan lebih detail daripada yang dibuat oleh Wang Baogen selama 2 tahun. Wang Baogen sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Semua orang yang hadir juga tercengang, bahkan orang buta yang memainkan erhu lupa. Dengarkan baik-baik suara-suara di venue dengan telinga Anda. Seolah-olah dia mendengar suara samar nyanyian naga yang berasal dari kepala naga.
Jiang Bayu juga tercengang. Tanpa penilaian siapapun, hasilnya sudah lama terlihat. Ini, bagaimana ini mungkin? Dalam 1 jam, kamu bisa mengukir ukiran akar yang begitu bagus. Wang Baogen tidak percaya. Ye Chong tertawa dan berkata, sekarang kamu tahu apa itu gunung di luar gunung, dan orang di luar manusia. Ini awalnya yang dikatakan Wang Baogen. Tetapi sekarang Ye Chong mengatakannya lagi. Dia penuh emosi, ironi yang luar biasa. Setelah itu, Ye Chong berkata sambil tersenyum, Jiang Bayu, kamu kalah, dan sepertiga dari harta keluargamu adalah milikku. Jiang Bayu tersipu, tidak mungkin, aku pikir kamu dan Wang Baogen berada di kelompok yang sama, kan? Apakah Anda datang untuk menipu saya bersama? Tuan Muda Jiang, apa maksud Anda? Wang Baogen tertegun. Semakin Jiang Bayu memikirkannya, semakin masuk akal dia merasa. Hehe, kamu membawa 2 ukiran akar ini. Saya pikir yang anak itu pasti sudah diukir terlebih dahulu, tetapi ditutupi dengan serbuk gergaji, tempat. Selama dia menjatuhkan serbuk gergaji, dia bisa mengekspos kepala naga, dan kemudian kamu akan kalah darinya, kan? Kalian telah bergabung sejak lama untuk menipuku tentang aset keluarga Jiang, kan? Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan Jiang Bayu, sepertinya sangat masuk akal. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa menjelaskan bahwa Ye Chong mampu mengukir ukiran akar yang begitu indah dalam waktu 1 jam? Wang Baogen tersipu, kentut, Jiang, kamu sangat mempermalukanku. Aku sangat marah, aku melihatmu bajingan tua, hanya mengingini milik keluarga Jiangku. Kata Jiang Bayu, Wang Baogen terengah-engah, aku sangat marah. Dia dimenangkan oleh Ye Chong terlebih dahulu, dan kemudian dia dihina oleh Jiang Bayu, bagaimana mungkin dia tidak marah? Tidak ada gunanya tinggal di sini lagi. Lelaki tua itu benar-benar hidup lebih dari 50 tahun dengan sia-sia. Sejak saat itu, lelaki tua itu tidak lagi memiliki wajah untuk melakukan pengukiran akar. Wang Baogen berkata dengan marah. Setelah selesai berbicara, dia menundukkan kepalanya dan pergi. Jiang Bayu menatap Ye Chong dengan dingin. Nak, jika kamu berani mempermainkanku, kamu mencari kematian. Sekarang semua orang tahu bahwa dia pembohong. Ye Chong tertawa dan berkata, apakah aku pembohong? Atau apakah Anda seorang pembohong? Anda masih belum menjelaskan bahwa potongan kertas ini adalah karya Anda. Tentu saja, Jiang Bayu berkata dengan dingin. Ye Chong mengangkat bahu, karena kamu sangat baik, bagaimana kalau kita membandingkan potongan kertas? Semua orang tercengang, mungkinkah anak ini tahu cara memotong kertas? Tentu saja Jiang Bayu tidak akan membandingkan, karena dia tidak tahu cara memotong kertas. Hehe, kamu apa? Anda tidak layak bersaing dengan saya, izinkan saya memberitahu Anda. Tuan saya adalah Kang Xiaoxi, model potongan kertas di Beijing. Kata Jiang Bayu, Kang Xiaoxi memiliki 2 murid. Satu adalah Qi Rui yang dibunuh oleh Ye Chong, dan yang lainnya adalah Jiang Bayu ini. Meskipun Jiang Bayu memuja Kang Xiaoxi sebagai gurunya, dia tidak pernah belajar memotong kertas, juga tidak mau belajar, hanya demi ketenaran. Sekarang Jiang Bayu menyebut Kang Xiaoxi. Semua orang semakin percaya bahwa Jiang Bayu memotong kepala wanita cantik ini. Ye Chong tersenyum dan berkata, Kang Xiaoxi, ini hanya kekalahanku. Semua orang tercengang. Semua orang tahu teknik pemotongan kertas Kang Xiaoxi, yang merupakan dewa. Dalam pameran budaya tak berwujud, ada karya Kang Xiaoxi. Rumput, bisakah kamu mati jika kamu tidak meniupnya? Sial, beraninya kau mengatakan bahwa Kang Xiaoxi adalah lawanmu yang kalah. Kamu pikir kamu siapa? Begitu. Anak ini pasti melihat bahwa Kang Xiaoxi tidak ada di sana, jadi dia berani merajalela. Semua orang berkata satu demi satu, sebenarnya. Bekerja? Apakah ada? Tidak. Tapi ada karya tuanku Kang Xiaoxi, bukankah itu menjelaskan masalahnya? Kata Bayu masuk akal, bajingan, aku tahu semua trikmu, ayo, seseorang, tangkap anak ini.
Teriak Jiang Bayu. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak, berhenti. Semua orang melihat dengan cepat, dan yang berbicara adalah Li Xunshu, Master Sastra dan Seni Rakyat. Dewa besar lainnya ada di sini. Jiang Bayu juga bertemu dengan Li Xunshu beberapa kali. Ketika dia melihat Li Xunshu datang, dia sangat gembira. Dia berpikir bahwa Li Xunshu pasti akan membantunya. Singkirkan anak gila ini hari ini. Ketika semua orang melihat Li Xunshu muncul, mereka naik untuk menyambutnya. Din Li, senang kamu ada di sini. Din Li, suatu kehormatan bertemu denganmu. Sekelompok orang mengepung Li Xunshu, menghalangi pandangan Li Xunshu. Jadi Li Xunshu tidak segera menemukan Ye Chong. Tapi Ye Chong melihat Li Xunshu, dan langsung ingat siapa itu. Bukankah lelaki tua yang diundang menjadi wasit pada hari pertandingan antara dia dan Kang Xiaoxi? Tanpa diduga, itu adalah suatu kebetulan. Pada saat ini, Jiang Bayu berjalan ke arah Li Xunshu sambil tersenyum. Direktur Li, Anda di sini. Anda benar-benar membuat tempat kami berkembang. Oh, jadi Tuan Muda Jiang, Anda terlalu sopan, Li. Xunshu He tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa Tuan Muda Jiang baru-baru ini membuat karya potongan kertas, yang sangat brilian, dan banyak orang memuji saya. Jiang Bayu berkata sambil tersenyum, saya malu mengatakannya bahwa, sebagai murid Kang Xiaoxi, saya ini juga pertama kalinya menunjukkan kepada semua orang keterampilan memotong kertas saya. Katanya, memimpin Li Xunshu ke sisi etalase. Jiang Bayu menunjuk ke arah Zhao Lubai. Li Xunshu pertama kali tersenyum dan mengangguk, dan ketika dia melihat potongan kertas itu, senyum di wajahnya langsung menghilang. Kemudian, dia bertanya dengan dingin, Tuan Muda Jiang, Anda mengatakan Anda memotong potongan kertas ini. Jiang Bayu mengangguk, tentu saja, Direktur Li, Anda tidak tahu, ada anak lain yang ingin meniru pekerjaan saya. Anda ada di sini, jadi kamu bisa membuat keputusan untukku. Saat dia berbicara, Jiang Bayu menunjuk ke arah Ye Chong dengan penuh kemenangan. Li Xunshu baru menemukan Ye Chong sekarang, dengan ekspresi kaget di wajahnya. Tuan Ye, jadi kamu juga di sini, kata Li Xunshu. Ye Chong mengangguk, tersenyum, apa Tuan Ye? Kurator Li, Anda salah mengira dia pembohong. Jiang Bayu sedikit terkejut. Li Xunshu mendengus dingin, Jiang Bayu, menurutku kamu pembohong. Jiang Bayu terdiam. Semua orang di sekitar juga tertegun. Li Xunshu memandang Ye Chong lagi dan berkata, Tuan Ye, saya tidak mengerti. Trik apa yang Anda mainkan? Potongan kertas ini jelas pekerjaan Anda. Mengapa sekarang menjadi milik Jiang Bayu? Anda tidak akan bergabung dengan dia untuk menipu orang, benar? Ye Chong tertawa dan berkata, bukankah ini seseorang yang meniru seseorang? Aku bilang aku memotongnya, tapi semua orang tidak percaya. Kebetulan Direktur Li datang, jadi aku bisa memberitahumu apa yang terjadi. Li Xunshu berkata dengan dingin, mendengus, jadi begitu. Jiang Bayu tersipu, apa yang kamu bicarakan, ini pekerjaanku. Dan aku murid Kang Xiaoxi. Dia tidak percaya bahwa hal-hal itu benar-benar kebetulan, dan dia masih dengan tegas bersikeras bahwa inilah yang dia potong. Jadi menurutmu lelaki tua itu berbohong? Li Xunshu mendengus dingin. Jiang Bayu membeku, jika Li Xunshu seperti Wang Baogen, dia benar-benar ingin menjebak Li Xunshu. Namun, status Li Xunshu tidak dapat dijebak oleh Jiang Bayu. Aku, Jiang Bayu tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Jiang Bayu, aku juga bisa memberitahumu bahwa Tuan Ye bersaing dengan Kang Xiaoxi, dan Kang Xiaoxi kalah. Li Xunshu melanjutkan, ketika semua orang mendengar ini, mereka sudah diliputi oleh karisma Lei. Ternyata Jiang Bayu berbohong, dan anak ini terlihat biasa saja, tapi dia bisa mengalahkan Kang Xiaoxi. Semua orang berbisik, wajah Jiang Bayu membiru dan putih satu persatu, berharap dia bisa menemukan celah di tanah dan masuk. Hehe, Jiang Bayu,
saya menyarankan Anda untuk jujur. Jika Anda melakukan ini, Anda hanya akan mempermalukan industri kami dan mempermalukan keluarga Jiang Anda. Kata Li Xunshu terus terang. Jiang Bayu menundukkan kepalanya, menggertakkan giginya karena benci, tetapi dia tidak berani meledak. Semua orang menunjuk ke arah Jiang Bayu. Jiang Bayu awalnya ingin memanfaatkan pertemuan ini untuk menunjukkan wajahnya, tetapi kali ini dia dipermalukan, dan reputasi keluarga Jiang mungkin akan terpengaruh. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba bertanya, "Ukiran akar Tuan Ye barusan, mungkinkah itu asli?" Ukiran akar seperti apa? Li Xunshu bertanya dengan rasa ingin tahu. Seseorang segera menceritakan apa yang terjadi sebelum Li Xunshu datang. Setelah Li Xunshu mendengar ini, matanya melebar, dan dia buru-buru melihat ukiran akar berkepala naga. Saat dia melihat, dia kagum dan menghela nafas. Setelah sekian lama, dia mengangkat kepalanya, semuanya. Jejak pada permukaan yang rusak dari ukiran ini sangat baru. Saya dapat mengatakan bahwa itu diukir di tempat. Semua orang tersentak dan menatap Ye Chong dengan kaget. Wajah Jiang Bayu menjadi semakin jelek. Li Xunshu berjalan ke Ye Chong dengan penuh semangat. "Tuan Ye, Anda adalah seorang jenius di dunia seni, bintang di langit." Saya sangat terkesan. Ye Chong tertawa dan berkata, Sama-sama, Tuan Ye. Saya ingin tahu apakah Anda dapat mengirim potongan kertas dan ukiran akar ke ruang pameran kami untuk dipajang." Li Xunshu membuang cabang zaitun. Semua orang terkejut lagi. Ini adalah kehormatan tertinggi. Ini adalah impian terbesar para seniman rakyat ini. Tanpa diduga, Ye Chong ragu-ragu dan berkata, "Ukiran akar baik-baik saja, tetapi saya harus menjaga memotong kertas untuk diri saya sendiri ini dari teman saya." Berbicara, Ye Chong mengeluarkan potongan kertas dari lemari pajangan, dan dengan hati-hati meletakkannya di lengannya. Kata-kata Ye Chong mengingatkan Jiang Bayu. Mata Jiang Bayu tiba-tiba melebar, dan dia melihatnya dengan sedikit ngeri. Ye Chong. Potongan kertas ini diperoleh Jiang Bayu dari Zhao Lubai. Dengan kata lain, anak ini mengenal Zhao Lubai. Mengetahui Zhao Lubai, juga dikenal sebagai Tuan Ye, mengingatkan Jiang Bayu pada seseorang. Ye Chong, tapi, Jiang Bayu pernah melihat Ye foto Chong, jadi dia mengintip Ye Chong. Ye Chong berubah menjadi penampilan Ye Dingtian, dan dia benar-benar berbeda dari wajah aslinya. Jiang Bayu secara alami tidak bisa mengenali Ye Chong, dan merasa sedikit di dalam hatinya, dia merasa lega. Namun, anak ini masih membuatnya merasa tidak nyaman. Jiang Bayu mendengus dingin, berbalik dan pergi. Di tengah bisikan kerumunan, Jiang Bayu buru-buru meninggalkan tempat itu. Dia meninggalkan ruangan dan pergi begitu saja. Ketika saya sampai di bawah pokok anggur, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telingaku. "Jiang Bayu, aku Ye Chong, dan aku datang ke sini hari ini untuk membunuhmu." Rambut Jiang Bayu segera berdiri tegak, dan dia melihat sekeliling dengan ngeri. Suara barusan sepertinya berdering di telinganya, tetapi dia melihat sekeliling dan tidak menemukan siapapun. Ye Chong masih berdiri di aula, dan dia baru saja mengatakan sesuatu di telinga Jiang Bayu menggunakan teknik transmisi suara ribuan mil. Wajah Jiang Bayu menjadi pucat, dan dia bergegas keluar. Pada saat yang sama, di aula, artis yang menampilkan pertunjukan bernapas api sebelum menyemburkan api lagi. Ye Chong melihat kesempatan itu, menjentikkan tangannya dengan ringan, dan menembakkan semburan energi sejati. Zen Qi melewati api, membawa percikan, dan melesat keluar pintu. Kecepatan Mars sangat cepat, hanya menyisakan bayangan di udara, dan semua orang tidak menyadarinya sama sekali. Dalam sekejap mata, percikan api meledak di tubuh Jiang Bayu. Api langsung menyelimuti tubuh Jiang Bayu. Jiang Bayu menjerit dan melompat-lompat. Semua orang ketakutan dan bodoh, dan bergegas keluar untuk melihat-lihat. Melihat Jiang Bayu dilalap api, semua orang tercengang. "Bukankah tadi baik-baik saja?
bagaimana itu bisa terjadi dalam sekejap mata? Pada saat bawahan Jiang Baiyu ingin menyelamatkan seseorang, semuanya sudah terlambat. Sebelum mereka dapat menemukan air, Jiang Baiyu telah menjadi tumpukan abu di tengah jeritan. Semua orang dengan cepat menelepon polisi. Tidak lama kemudian, orang-orang dari saluran kedua berdatangan. Zhu Jiayin masih memimpin tim. Zhu Jiayin tahu sebelumnya bagaimana Ye Chong akan berubah menjadi Ye Dingtian. Ketika dia melihat Ye Chong, dia sudah mengerti segalanya. Zhu Jiayin tampak tak berdaya, lalu mengadakan pertunjukan dan bertanya kepada semua orang. Tentu saja tidak ada hasilnya, tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Pada akhirnya, casing hanya bisa ditutup dulu, dan hasil sementara diberikan, cuaca kering, dan Jiang Baiyu secara spontan tersulut. Setelah hal seperti itu terjadi, konferensi pertukaran secara alami tidak akan berlanjut. Semua orang menghela nafas tanpa henti, dan masing-masing bubar dan kembali. Saat pergi, Li Xunshu datang untuk menanyakan informasi kontak Ye Chong. Ye Chong tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, "Ngomong-ngomong, saya baru saja mendengar seseorang mengatakan bahwa Direktur Li juga salah satu keluarga dari Gerbang 9 Timur Ibu Kota." Li Xunshu mengangguk, "Ya, Tuan Ye. Jadi, siapa Li Sanhe? Apakah itu keluargamu?" Ye Chong bertanya dengan tenang. Li Xunshu tersenyum, "Tidak, Tuan Ye tidak tahu apa-apa. Hanya ada dua keluarga Li di Dongjiumen, yaitu keluarga Xiao Li dan keluarga Dali, dan kami hanyalah keluarga Xiao Li. Keluarga Dali adalah keluarga dengan sumber keuangan terkuat di antara Gerbang 9 Timur, dan memiliki kerajaan bisnis yang sangat kuat." Ye Chong mengangguk, "Jadi begitu, bagus," kata Ye Chong berbalik dan pergi. Li Xunshu agak aneh, dia tidak mengerti apa yang Ye Chong katakan tadi. Keesokan harinya, tersiar kabar bahwa Jiang Baiyu meninggal karena pembakaran spontan tanpa alasan. Tang Chun merasa sangat aneh, dan bertanya pada Ye Chong, "Apakah kamu pergi mencari Jiang Baiyu? Mungkinkah kamu membakarnya sampai mati?" Ye Chong menyentuh hidungnya dan berkata, "Bagaimana mungkin? Dia menyulut dirinya sendiri. Ini adalah pembalasan surga." Ketika Tang Chun ingin menanyakan sesuatu, Ye Chong dengan cepat mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi, dan mengambil kesempatan untuk keluar. Beijing, Dongxi, Dongjiumen, keluarga Jiang. Rumah keluarga Jiang membosankan, dan aula berkabung telah diatur di halaman. Ayah Jiang Baiyu, Jiang Chaofeng, kepala keluarga Jiang, sedang berdiri di ruang berkabung dalam kesedihan. Dia memandang putranya yang telah terbakar menjadi abu, dan hatinya penuh kesedihan. Padahal, malam itu, dia mengutus orang untuk menyelidiki dalam waktu yang lama. Dia bahkan memukuli bawahan Jiang Baiyu malam itu hingga setengah mati, tetapi dia masih belum mendapatkan informasi yang berguna. Tampaknya putranya benar-benar meninggal karena pembakaran spontan. Tapi Jiang Chaofeng tidak mempercayainya, putranya pasti terbunuh. Pada saat ini, kepala pelayan muncul, "Bos, seseorang datang menemui Anda." "Tidak, anakku sudah mati. Tidak ada orang di sini," kata Jiang Chaofeng. Katanya dia, namanya Ye Chong. Kata kepala pelayan, mendengar nama ini, Jiang Chaofeng langsung menjadi marah. Jika seseorang membunuh putranya, maka itu pasti Ye Chong. Cepat dan tangkap dia, jangan biarkan dia pergi. Jiang Chaofeng berkata dengan marah, "Tidak, saya sudah masuk." Seperti yang dia katakan, Ye Chong sudah masuk dari pintu. "Wow, kamu berani datang ke sini. Betapa beraninya kamu, katakanlah, apakah Anda membunuh anak saya?" Jiang Chaofeng berteriak. Dia awalnya berpikir bahwa akan membutuhkan banyak siksaan untuk mendapatkan pengakuan dari Ye Chong. Tanpa diduga, Ye Chong berkata langsung, "Iya, saya membunuhnya." Jiang Chaofeng tertegun selama beberapa detik sebelum dia menyadarinya. Matanya merah, "Ini benar-benar kamu. Ayo, berikan padaku, bunuh anak ini untukku." Dengan perintah,
Lebih dari 20 prajurit peringkat kuning bergegas masuk dari luar pintu. Semua prajurit ini diundang oleh Jiang Chaofeng baru-baru ini, dan mereka membayar banyak uang untuk itu. Awalnya, mereka akan melindungi Jiang Baiyu, tapi sekarang mereka hanya bisa melayani Jiang Baiyu, balas dendam. Meskipun dia tahu bahwa Ye Chong kuat, dia membunuh keluarga Sun dan keluarga Wu. Namun, Jiang Chaofeng tidak takut pada Ye Chong karena jumlah orangnya yang banyak. Namun, dalam waktu singkat beberapa detik, prajurit tingkat kuning ini semua dirobohkan. Seluruh aula duka hancur berantakan. Chaofeng menatap Ye Chong dengan tercengang. Dia berpikir bahwa dengan beberapa petarung tingkat Huang di sisinya, itu akan cukup untuk berurusan dengan Ye Chong. Tapi aku tidak menyangka Ye Chong begitu kuat. Di depannya, petarung tingkat Huang ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ye Chong berjalan menuju Jiang Chaofeng perlahan, dan berkata dengan tenang, "Sudah waktunya untuk turun ke bisnis." Punggung Jiang Chaofeng menjadi dingin karena ketakutan. "Kamu, apa yang akan kamu lakukan?" "Aku di sini untuk meminta hutang," kata Ye Chong. Jiang Chaofeng terkejut. "Apa?" Ye Chong mengeluarkan catatan yang ditulis oleh Jiang Baiyu tadi malam. "Putramu kehilangan sepertiga dari properti keluarga Jiang kepadaku. Dia meninggal terlalu cepat, jadi aku hanya bisa memintamu untuk itu," kata Ye Chong. Jiang Chaofeng mengertakkan gigi dengan kebencian. Kamu membunuh anakku, dan kamu masih menginginkan properti keluarga Jiangku. Kamu terlalu banyak." "Tidak apa-apa, aku hanya ingin bagianku." Kembali, Ye Chong mengangkat bahu dan berkata, "Jika kamu tidak memberikannya, tidak apa-apa, aku akan mengirimmu untuk bersatu kembali dengan putramu." Jiang Chaofeng mundur selangkah dengan ketakutan, dan mengintip ke arah prajurit tingkat kuning yang tergeletak di tanah. Keparat ini datang ke Ming untuk merebutnya. Kemarin, Jiang Chaofeng masih menertawakan keluarga Sun dan keluarga Wu, tapi hari ini, gilirannya. Dengan keluarga Wu dan keluarga Sun sebagai presiden, Jiang Chaofeng harus dengan patuh menyerahkan sepertiga dari hartanya dan menyerahkan semuanya atas nama Ye Chong. Setelah menyelesaikan formalitas, Ye Chong mengangguk puas dan pergi. Jiang Chaofeng sangat marah dan meratap di dalam hatinya. Keluarga Dong Jiumen yang agung di ibu kota adalah raksasa di mata orang luar. Membiarkan seorang anak diintimidasi seperti ini. Jika ini dikatakan, siapa yang bisa mempercayainya? Meskipun dia membenci di dalam hatinya, Jiang Chaofeng tidak berdaya. Dia mendengar bahwa keluarga Sun dan keluarga Wu bahkan mengundang pembunuh serigala malam, tapi mereka tetap tidak bisa membunuh Ye Chong. Dan melalui cara resmi, itu tidak berhasil sama sekali. Tampaknya saluran kedua membantu Ye Chong. Dapat dilihat bahwa kekuatan dan latar belakang Ye Chong pasti menakutkan. Tampaknya jika keluarga besar, 1 Cao dan 4 pahlawan, di ibu kota tidak bertindak, mengandalkan kekuatan 18 sekte saja tidak akan mampu menghadapi Ye Chong sama sekali. Memikirkan hal ini, Jiang Chaofeng memutuskan untuk meminta keluarga Bai mencobanya. Lagi pula, salah satu adik perempuannya menikah dengan keluarga Bai. Omong-omong, keluarga Jiang dan keluarga Bai masih berhubungan. Setelah Ye Chong keluar dari rumah Jiang, dia akan kembali ke kediaman Tang Chun. Setelah keluar dari mobil, Ye Chong menyadari bahwa dia berada di posisi yang salah. Lokasi drop-off 3 blok dari rumah. Hanya karena malam itu indah, Ye Chong berjalan santai sendirian di jalan, mengagumi pemandangan malam ibu kota. Ketika dia sedang melewati gang yang ramai, tiba-tiba dia melihat sebuah restoran barbecue di pinggir jalan. Nama restoran barbecue adalah Wu Datu BBQ. Ketika Ye Chong melihat nama ini, sebuah ingatan tiba-tiba membanjiri pikirannya. "Saya dari Beijing, dan keluarga saya telah membuka toko barbecue bernama Wu Datu BBQ. Semua kawan dipersilakan datang ke rumah saya untuk makan barbecue. Saya tidak senang siapapun yang makan kurang." Inilah yang dikatakan seorang prajurit bernama Wu Aiguo ketika Ye Chong pertama kali bergabung dengan tim dan semua orang memperkenalkan diri. Belakangan,
Ye Chong dan Wu Waijia juga menjadi rekan seperjuangan. Nanti, selama misi khusus itu, Wu Aiguo juga berkorban, dan hanya Ye Chong yang selamat. Apakah ini benar-benar kebetulan, restoran barbeque ini milik keluarga Old Wu? Ye Chong berpikir sendiri. Kemudian, dia berjalan ke toko barbeque. Karena masih awal musim dingin, warung makan di luar toko sudah disingkirkan, dan hanya bagian dalam rumah yang masih buka. Namun, bisnis di dalamnya masih bagus, dan asap berminyak dari barbeque terus keluar dari cerobong asap. Ye Chong membuka pintu dan masuk, dan menemukan bahwa toko barbeque itu tidak besar, dengan lebih dari selusin meja di dalamnya. Dinding etalase semuanya menguning oleh asap berminyak. Di antara ruang depan dan dapur terdapat sekat kaca. Sepasang suami istri tua sedang sibuk memanggang di dapur. Di aula depan, hanya ada satu gadis berusia 18 atau 19 tahun yang melayani bola bali hidangan untuk para tamu. Meskipun Ye Chong tidak mengenal pasangan tua itu, dia mengenali gadis itu. Itu adalah adik perempuan Wu Aiguo, Wu Aidi. Pada awalnya, Wu Aiguo menunjukkan foto gadis ini kepada Ye Chong, dan mengatakan bahwa dia akan memperkenalkan saudara perempuannya kepada Ye Chong. Wu Aidi juga dianggap cantik, dan dia membuat Ye Chong bahagia selama beberapa hari. Wu Aidi mengenakan kemeja bermotif bunga merah muda, celemek, dan celana jeans slim fit. Meski sangat sederhana, ia juga memiliki sedikit keindahan. Ini memang kampung halaman Wu Aiguo. Sejak Ye Chong pulih dan kembali ke rumah, dia begitu sibuk mencari uang sehingga dia benar-benar lupa mengunjungi keluarga rekan seperjuangan ini. Sekarang kita telah bertemu satu sama lain, Ye Chong secara alami perlu mempedulikannya. Setelah itu, Ye Chong menemukan tempat untuk duduk. "Pak, mau makan apa?" kata Wu Aidi sambil membawa menu. Ye Chong memandang Wu Aidi dari jarak dekat, merasa sedikit lebih sayang di hatinya. Wu Aidi ini berusia kurang dari 20 tahun. Mungkin karena situasi keuangan keluarga yang kurang baik, dan dia telah berbagi pekerjaan untuk keluarga sejak dia masih kecil. Jadi dia memiliki sedikit kedewasaan dan tekad di wajahnya. Namun, Ye Chong tahu dari matanya bahwa ini adalah gadis yang sangat cakap. Ye Chong mengambil pensil dan menulis menu. Wu Aidi bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan, Anda sudah memesan begitu banyak. Apakah ada yang bisa Anda makan?" "Tidak apa-apa, saya punya nafsu makan yang besar. Jadi Anda bisa menyajikan makanannya." Ye Chong tersenyum. Wu Aidi mengangguk, lalu berjalan ke dapur belakang dan menyerahkan menu kepada pasangan tua yang sedang sibuk di dapur. Di meja di sebelah Ye Chong, duduk beberapa anak muda yang ragu. 5 pria dan 1 wanita, di antara mereka, pemimpinnya berambut kuning, berpenampilan riang, mengenakan rantai emas besar, dengan sebatang rokok di mulutnya, air liur beterbangan, memberitahu beberapa orang lain tentang bagaimana dia menjemput perempuan. Yang di sebelahnya, satu-satunya wanita, terus-menerus memotong bawang putih untuk rambut kuningnya. Mulut Huang Mao kering, dia mengambil tusuk sate kambing, menjilatnya dalam satu gigitan, lalu menggigitnya beberapa kali. Setelah menelan, dia meraih botol bir di sebelahnya dan ingin menyesap bir. Baru kemudian saya menyadari bahwa botol anggur itu kosong. Huang Mao menamparkan meja dan berkata, "Cantik, beri aku selusin lagi." Wu Aidi menjawab, lalu berjalan mendekat dengan selusin bir. Huang Mao tersipu, menatap Wu Aidi dengan senyum celaka dan berkata, "Hei, cantik, aku baru menyadari bahwa kamu terlihat cantik, kakak. Kamu memiliki penglihatan yang bagus, kamu benar-benar terlihat bagus." Huang Mao berkata lagi, "Di masa depan, lebih baik bergaul dengan saudaraku daripada menyajikan hidangan di sini, bagaimana?" Sambil berkata, Huang Mao mengulurkan tangan untuk menyentuh pantat kulit Wu Aidi. Wu Aidi terkejut, melompat menjauh dengan cepat, dan berkata, "Tuan, tolong hargai diri Anda, kami adalah tempat yang layak." "Tempat yang layak," Huang Mao tertawa, "brengsek,
Saya akan membuat tempat ini menjadi tempat yang tidak jujur hari ini. Kata kemudian, dia meraih tangan Wu Aidi, mencoba menariknya ke dalam pelukannya. Wajah Wu Aidi menjadi pucat karena ketakutan, dan dia ingin membebaskan diri. Apa yang akan kamu lakukan? Tetapi kekuatan Huang Mao lebih kuat, dan tangan Wu Aidi tidak dapat ditarik untuk sementara waktu. Huang Maoyin tersenyum dan berkata, "Hei, cantik, kamu telah mematuhiku hari ini. Jangan khawatir, aku akan memperlakukanmu dengan baik." Wu Aidi juga kehilangan kesabaran, mengambil botol anggur kosong di atas meja, dan memukul kepala Huang Mao dengan keras. Huang Mao menjerit, "Aduh," menutupi kepalanya, dan darah mengalir dari jari-jarinya. Beberapa teman di meja yang sama para gangster berdiri pada saat yang sama dan membalikkan meja secara langsung. "Cao Ku, berani pukul aku?" Huang Mao, "Saudaraku, gadis, kamu tidak ingin hidup." Suara itu segera menakuti pelanggan lain di sekitarnya. Hanya Ye Chong yang masih duduk santai di sana. Saat ini, lelaki tua di dapur belakang bergegas. Dia adalah ayah Wu Aidi, Wutu tua. Old Wutu berusia lebih dari 60 tahun, dia berjalan dengan gemetar dan memakai celemek berminyak. Sambil memegang pisau dapur berlekuk di tangannya, dia langsung bergegas keluar. "Apa yang kamu lakukan? Lepaskan putriku." "Apa?" Bajingan kecil itu tertawa. Salah satu gangster mengambil piring di sebelahnya dan membantingnya ke kepala Old Wu. Wajah Wu Aidi menjadi pucat karena ketakutan. Di usia Old Wutu, jika dia memukulnya tiba-tiba, bukankah dia setengah mati? Di tengah teriakan Wu Aidi, hanya ada ledakan dan bajingan kecil itu langsung terbang keluar. Huang Mao dan yang lainnya tercengang selama beberapa detik sebelum menyadari bahwa pada suatu saat, Ye Chong berdiri di depan Wutu tua. "Cao Ku, kamu ingin ikut campur dalam urusanku sendiri, nak?" "Bukan." Huang Mao menutupi kepalanya dan mengutuk, "Pergi dari sini. Itu bukan urusanmu, tunda saudara hari ini urusanmu. Aku akan membunuhmu dengan satu pisau." Seorang gangster kecil berkata, mengeluarkan pisau lipat di tangannya. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Saya akan mengurus masalah ini hari ini. Biarkan saya melihat apa yang dapat Anda lakukan." "Kamu bajingan, kamu sedang mencari kematian." Bajingan kecil itu menjentikkan pisau lipat dengan bang, dan kemudian berlari ke arah Ye, bersambung.